Tahukah kamu bahwa penderita diabetes bisa menurunkan kadar gula darah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat? Hanya dengan meminum 5 minuman sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Bahkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa minuman alami ini mampu menurunkan kadar gula darah puasa hingga 29% dan meningkatkan sensitivitas insulin secara signifikan. Yang lebih mengejutkan, minuman ini bukan sekadar air herbal biasa. Ada satu minuman yang sering dianggap berbahaya untuk lambung, padahal justru paling efektif untuk mengontrol lonjakan gula darah setelah makan. Minuman apa itu? Kita akan bahas di akhir video. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar apakah kamu atau keluarga ada yang menderita diabetes. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya dari Klinik 62. Teh kayu manis, meniru kerja insulin alami. Kayu manis mengandung senyawa aktif bernama sinamaldehid yang memiliki kemampuan luar biasa meniru kerja insulin dalam tubuh. Senyawa ini membantu sel menyerap glukosa lebih efektif, sehingga kadar gula dalam darah turun secara alami tanpa membutuhkan insulin tambahan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di Diabetes Care menemukan bahwa konsumsi rutin kayu manis dapat menurunkan kadar gula darah puasa hingga 29% pada penderita diabetes tipe 2. Efek ini terjadi karena kayu manis tidak hanya membantu penyerapan glukosa, tetapi juga meningkatkan fungsi reseptor insulin di sel otot dan hati. Cara membuat teh kayu manis sangat mudah. Gunakan 1 batang kayu manis atau 1 sendok teh bubuk kayu manis. Seduh dengan air panas dan biarkan selama 10 menit. Untuk hasil yang lebih optimal, minum teh ini 15-30 menit sebelum makan besar agar tubuh lebih siap menerima glukosa dari makanan. Jika ingin efek yang lebih kuat, tambahkan beberapa tetes air lemon ke dalam teh kayu manis. Kombinasi ini memberikan efek sinergis di mana lemon meningkatkan sensitivitas insulin, sementara kayu manis membantu mengontrol lonjakan gula darah. Rasanya hangat, sedikit pedas dengan sentuhan asam yang segar. Air lemon hangat menurunkan lonjakan gula darah hingga 30%. Air lemon hangat adalah minuman paling sederhana namun paling efektif untuk memulai hari bagi penderita diabetes. Hanya dengan mencampurkan air hangat dan perasan setengah buah lemon segar, kamu sudah menciptakan minuman yang mampu menstabilkan kadar gula darah sejak pagi hari. Lemon mengandung serat larut dan senyawa polifenol yang sangat bermanfaat untuk metabolisme glukosa. Serat larut akan membentuk gel di saluran pencernaan dan memperlambat penyerapan gula dari makanan ke dalam aliran darah. Hasilnya, tubuh mengalami kenaikan gula yang lebih bertahap dan stabil, bukan lonjakan yang tajam. Penelitian di Journal of Nutrition and Metabolism menunjukkan bahwa konsumsi asam sitrat sebelum makan dapat mengurangi lonjakan gula darah hingga 30% setelah makan tinggi karbohidrat. Sementara itu, polifenol dalam lemon memiliki efek antioksidan yang meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, sehingga glukosa lebih mudah diserap ke dalam sel. Cara terbaik mengonsumsinya adalah segelas air lemon hangat setiap pagi sebelum sarapan. Ini membantu menyiapkan sistem pencernaan dan metabolisme tubuh untuk memproses makanan dengan lebih optimal. Jika ingin variasi, air lemon juga bisa diminum 15-30 menit sebelum makan besar lainnya. Teh hijau, kaya antioksidan penurun gula darah. Teh hijau mengandung senyawa bernama epigalokatekin galat yang memberikan sebagian besar manfaat teh hijau dalam membantu menurunkan kadar gula darah. Senyawa ini bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi penyerapan karbohidrat di usus, dan menurunkan peradangan yang memperburuk resistensi insulin. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di The American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi teh hijau selama 12 minggu secara signifikan menurunkan kadar gula darah puasa dan hemoglobin A1C pada penderita diabetes tipe 2. Efek ini akan semakin terasa jika diminum secara rutin 2-3 cangkir per hari tanpa gula atau susu tambahan. Waktu terbaik untuk minum teh hijau adalah sekitar 30 menit setelah makan besar. Pada saat itu tubuh sedang memproses glukosa dan teh hijau bisa membantu menurunkan lonjakan gula darah setelah makan. Hindari minum teh hijau saat perut kosong karena bisa menyebabkan mual, dan jangan terlalu malam karena kandungan kafeinnya bisa mengganggu tidur. Untuk hasil terbaik, gunakan teh hijau daun asli bukan dalam bentuk instan atau kemasan botol. Seduh dengan air panas bukan air mendidih, dan biarkan selama 3-5 menit agar senyawa aktifnya tidak rusak.
Hindari penambahan madu atau pemanis apapun agar manfaatnya maksimal dan tidak membebani pankreas. Air putih mencegah dehidrasi yang memicu lonjakan gula. Air putih mungkin terdengar membosankan, tetapi justru merupakan salah satu alat paling ampuh dalam mengontrol kadar gula darah secara alami. Dehidrasi bahkan yang ringan sekalipun dapat menyebabkan konsentrasi gula darah meningkat karena volume darah berkurang. Penelitian di Diabetes Care menunjukkan bahwa orang yang terhidrasi dengan baik memiliki kadar gula darah puasa yang lebih stabil dan risiko resistensi insulin yang lebih rendah. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia akan melepaskan hormon stres seperti kortisol yang justru mendorong peningkatan glukosa dalam darah. Air putih juga berperan penting dalam proses detoksifikasi dan transportasi nutrisi. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, aliran darah menjadi lebih lancar, sel-sel lebih terhidrasi, dan tubuh mampu menyingkirkan kelebihan glukosa melalui urin secara lebih efisien. Ginjal yang bekerja optimal juga membantu menjaga keseimbangan elektrolit yang penting untuk fungsi insulin. Penderita diabetes sebaiknya minum minimal 8 gelas air per hari, lebih banyak jika berolahraga atau tinggal di daerah panas. Jangan tunggu sampai merasa haus karena haus sudah merupakan tanda dehidrasi. Simpan botol air di dekat tempat tidur, meja kerja, atau dalam tas agar mudah diingat untuk minum secara teratur. Air cuka apel, senjata rahasia penurun gula darah. Minuman kelima ini paling sering disalahpahami oleh penderita diabetes. Banyak orang mengira cuka apel terlalu asam atau berbahaya bagi lambung, padahal justru memiliki potensi luar biasa dalam menurunkan kadar gula darah secara alami. Cuka apel mengandung asam asetat, zat aktif utama yang terbukti mampu memperlambat penyerapan glukosa di usus, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu otot tubuh menggunakan glukosa dengan lebih efisien. Penelitian di Arizona State University menemukan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang minum 2 sendok makan cuka apel sebelum makan malam mengalami penurunan kadar gula darah puasa yang signifikan hanya dalam beberapa minggu. Studi lain menunjukkan bahwa cuka apel dapat mengurangi lonjakan glukosa hingga 34% setelah makan tinggi karbohidrat. Efek ini terjadi karena asam asetat menghambat enzim yang memecah pati menjadi gula, sehingga penyerapan glukosa ke dalam darah menjadi lebih lambat dan terkontrol. Cara yang benar mengonsumsinya adalah mencampurkan 1 sendok makan cuka apel organik ke dalam segelas air sekitar 200 ml. Minum 10-15 menit sebelum makan besar, terutama jika makanannya mengandung karbohidrat. Jangan pernah minum cuka apel langsung tanpa dicampur air, karena sifatnya yang sangat asam bisa merusak lapisan lambung dan enamel gigi. Sebagai alternatif, kamu bisa menambahkan sedikit cuka apel ke dalam air infus dengan irisan lemon dan daun mint agar rasanya lebih segar. Namun, jika memiliki riwayat MAC atau gangguan lambung kronis, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikannya kebiasaan harian. Kelima minuman ini bukan sekadar minuman sehat. Mereka adalah senjata alami yang bisa membantu tubuh mengontrol gula darah dengan cara yang aman dan efektif. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Mulailah dari satu kebiasaan kecil, lalu tambahkan langkah baru seiring waktu. Ingat, minuman sehat tidak akan maksimal jika tidak diimbangi dengan pola makan yang baik dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Minuman mana yang akan kamu coba pertama kali? Atau sudah ada yang rutin kamu konsumsi? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya dari Klinik 62.